Kanan balik lagi bareng aku Zai. Melanjutkan serunya perjalanan 4 anak Pevensie di Narnia, aku akan bahas alur cerita film kedua berjudul The Chronicles of Narnia Prince Caspian. Masih disutradarai oleh Andrew Adamson serta dibintangi 4 aktor sebelumnya plus tambahan beberapa nama seperti Ben Barnes dan juga Sergio Castellitto. Film kedua ini tentunya nggak kalah keren dibanding yang pertama. So sanak nggak usah terlalu lama pembukaannya, skuy, let's begin. Cerita bermula di sebuah istana ketika istri dari pria bernama Miras melahirkan putra pertama mereka. Di saat bersamaan, seorang pangeran yang sedang tidur tiba-tiba dibangunin oleh profesor dan langsung disuruh pergi ninggalin istana secepat mungkin. Profesor nyuruh dia buat jalan ke arah hutan serta memberikan trompet kecil ajaib seperti punya Susan pada film pertama. Akan tetapi pelarian tersebut seketika diketahui oleh Jenderal Glozell, di mana atas perintah Miras ia bersama pasukannya juga segera bergegas mengejar sang pangeran. Mengikuti saran dari profesor, pangeran terus memacu kudanya sampai masuk ke hutan terlarang, melewati derasnya sungai hingga akhirnya ia jatuh dari kudanya dan bertemu 2 orang kerdil yang terlihat gak begitu senang atas kehadirannya. Panik karena sekarang pasukan pengejar juga sudah semakin dekat, pangeran pun lantas meniup trompet ajaib di tangannya tanpa tahu apa kegunaannya. Selanjutnya scene langsung berpindah ke London setahun setelah kejadian di film pertama. Hari itu terlihat Lucy yang panik manggil-manggil Susan lalu narik tangannya menuju stasiun kereta. Ternyata di sana Peter dan Edmund sedang terlibat perkelahian dengan sekelompok preman, bahkan sampai disoraki layaknya tontonan gratis. Beruntung saat kedua anak perempuan ini bingung harus ngapain, para penjaga tiba-tiba datang buat melerai. Singkat cerita, sambil nunggu sebuah kereta buat balik, 4 bersaudara ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Benar saja, nggak berapa lama kemudian, sebuah gempa serta angin besar yang hanya dirasakan oleh mereka tiba-tiba muncul. Bersamaan dengan itu, orang-orang juga perlahan mulai menghilang hingga akhirnya mereka berempat seketika berpindah ke dunia lain, tepatnya di pinggir pantai Narnia. Di sana keempatnya langsung bermain air, sampai saat Edmund melihat sebuah bangunan runtuh di tepi pantai, ia segera ngajak 3 saudaranya buat memeriksa karena seingatnya dulu di Narnia nggak pernah ada bangunan tersebut. Lalu setelah beberapa saat melihat-lihat tempat itu, betapa kagetnya mereka kalau ternyata ini adalah Cair Paravel, istana mereka dulu yang kini sudah hancur. I imagine walls and a glass roof. Lanjut keempatnya lalu pergi ke sebuah ruang rahasia, satu-satunya tempat tersisa dari bangunan ini. Luar biasanya di tempat tersebut masih tersimpan rapi seluruh barang-barang peninggalan mereka kecuali trompet Susan hilang entah di mana. Sadar kalau waktu di sini sudah berjalan lebih dari 100 tahun, mereka berempat pun akhirnya mutusin buat nyari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Berpindah ke tempat lain, di istana sekarang tengah diadakan sebuah rapat antar dewan buat ngebahas hilangnya Pangeran Caspian. Para petinggi curiga kalau ini ada kaitannya dengan kelahiran putra pertama Miras, karena sejak kematian raja ia bersikap seolah sudah menggantikan beliau dan lupa kalau pangeran adalah pewaris sah tahta kerajaan. Kemudian para dewan ini seketika dibuat kaget luar biasa begitu Miras merintahin bawahannya ngebawa masuk seorang kurcaci yang ketangkep pada malam saat mereka tengah mencari jejak pangeran ke hutan terlarang. Dengan licik ia menuduh bangsa Narnia sudah menculik Pangeran Caspian dan bersumpah akan ngehabisin mereka semua melanjutkan apa yang pernah dilakukan nenek moyangnya dahulu kala. Lanjut, seusai rapat si kurcaci dibawa oleh 2 orang prajurit buat dibuang ke dasar sungai dalam keadaan terikat. Beruntung Peter, Susan, Edmund juga Lucy secara kebetulan ada di sana dan langsung nyelamatin si kurcaci yang ternyata bernama Trumpkin. Awalnya Trumpkin bersikap super berjutek, namun setelah tahu kalau 4 orang ini adalah raja juga ratu Narnia dari masa lalu, ia kaget luar biasa hingga langsung ngajakin mereka semua ke tempat persembunyian sisa bangsa Narnia.
Kemudian dalam perjalanannya barulah si Trumpkin nyeritain kalau setelah kepergian mereka 100 tahun lalu, Narnia dijajah habis-habisan oleh bangsa Telmarin, sekelompok manusia yang entah datang dari mana merebut, merampas, menghabisi hampir seluruh peradaban di Narnia. Mereka yang selamat lari ke hutan, roh para pohon tiba-tiba ngilang dan Aslan gak pernah muncul sampai sekarang. Sementara itu di lain tempat tampak kalau pangeran baru aja bangun dari pingsannya. Ia kaget kalau telah diselamatkan oleh dua orang Narnia, di mana atas pengetahuannya makhluk-makhluk tersebut sudah lama punah. Pangeran bercerita pamannya begitu ingin ngebunuh dia karena hendak menguasai tahta kerajaan Telmarin. Oleh karena itu sekarang ia harus bergegas pergi sebelum para pengejar balik lagi. Namun Truffle Hunter berusaha sekuat tenaga mencegah dia karena percaya dengan keajaiban dari trompet yang kemarin ditiup pangeran. Berpindah lagi ke istana, tepatnya di ruangan pribadi Profesor Cornelius, guru pribadi Pangeran Caspian. Miras marah besar sambil nunjukin sebilah anak panah seperti milik Ratu Susan ke sebuah buku sejarah tentang 4 pimpinan Narnia di masa lalu. Kemudian ia menanyakan tentang apa kegunaan trompet Ratu Susan karena pada malam sewaktu melakukan pengejaran, utusannya melihat pangeran meniupkan trompet tersebut. Sang profesor dengan lantang jawab kalau bangsa Narnia percaya kalau trompetnya mampu memanggil kembali 4 pimpinan mereka dari masa lalu. Mendengar itu, Miras pun langsung menjerain profesor dan segera merintahin Caspian, salah satu dewan istana, untuk membangun jembatan di perbatasan hutan Narnia agar bisa secepat mungkin melakukan serangan besar-besaran karena takut para pemimpin itu benar-benar berhasil kembali. Di tengah hutan, Peter CS yang ngerasa udah hafal banget daerah ini malah tersesat ketika ingin nyebrangin sungai. Karena setelah ditinggalin ratusan tahun, daerah itu sekarang sudah berubah menjadi jurang. Nah, di saat semua orang tengah berdebat mana jalan paling dekat, Lucy tiba-tiba melihat sosok Aslan di dekat sana. Namun karena gak ada satupun dari yang lain melihat itu, ia lagi-lagi dianggap berimajinasi layaknya di film pertama. Edmund percaya, tapi apalah daya, Peter tetap mutusin buat lanjut mencari jalur terdekat. Beralih lagi ke pangeran yang tampak bersikeras mengembara seorang diri. Dari belakang Nikabrik dan Truffle Hunter diam-diam mengikuti, tapi karena berisik pangeran pun bisa dengan mudah mengetahui. Gak lama kemudian Truffle Hunter mendeteksi adanya bau dari orang lain di sekitaran sana, hingga akhirnya mereka bertiga bergegas kabur setelah dihujani anak panah oleh beberapa prajurit Miras yang tengah berpatroli. Secara mengejutkan, para pengejar mulai tumbang satu persatu. Bahkan pangeran juga hampir aja dibantai oleh seekor tikus misterius. Beruntung Truffle Hunter segera menghentikan aksi kesatria tikus bernama Repicip tersebut karena keduanya ternyata adalah sahabat karib. Dari belakang seketika juga muncul gerombolan Centaurus yang mengatakan kalau bunyi trompet kemarin sudah berhasil mengumpulkan sebagian besar sisa bangsa Narnia. Singkat cerita, malam harinya pangeran dibawa menuju tempat persembunyian. Ia disidang, dihina, dihujat, bahkan ingin dibunuh oleh beberapa Narnian yang ngeburu membencinya mengingat tindakan nenek moyang Caspian. Di sini untuk kesekian kalinya Truffle Hunter nyelamatin dia dan berhasil menenangkan orang-orang itu hingga akhirnya sang pangeran mempunyai kesempatan buat ngomong. Pangeran mengatakan kalau sebenarnya pewaris tahta kerajaan Telmarin adalah dirinya. Ia berjanji bakal ngembaliin kebebasan bangsa Narnia asalkan mereka semua juga harus membantunya merebut kembali kerajaan dari kekuasaan pamannya sendiri, yaitu Miras. I'm a prince. Help me claim it, and I can bring peace between us. Demi kemerdekaan bangsa Narnia, pimpinan Centaurus mewakili para Centaurus lain dengan senang hati mendukung penuh Pangeran Caspian, lalu diikuti oleh seluruh Narnian yang hadir di tempat ini termasuk Repicip bersama pasukan tikusnya. Tepat di Sungai Beruna, tampak kalau sekarang Miras, Glozzel, juga Caspian tengah meninjau langsung pembangunan jembatan oleh begitu banyak pekerja. Peter CS yang gak sengaja menyaksikan itu terpaksa harus nyari jalur lain agar secepatnya bisa memperingatkan bangsa Narnia. Mereka semua balik lagi ke tempat sebelumnya lalu berhasil menemukan jalan pintas tepat di mana tadi Lucy melihat Aslan. Di seberang sungai karena udah sore, mereka semua mutusin bermalam dan pagi harinya si Bontot kebangun karena mimpi bertemu Aslan.
Seolah nggak percaya kalau itu hanyalah mimpi belaka, ia berjalan seorang diri menyusuri tempat sekitar. Sampai saat Lucy merasa sudah benar-benar melihat sosok Aslan, Peter segera narik dia karena yang ada di depannya adalah seorang Minotaur. Secara diam-diam Peter mulai mengayunkan pedangnya, tapi malah dikejutkan oleh seseorang dari belakang hingga terjadilah sebuah duel. Lucy berteriak menghentikan perkelahian sang kakak setelah melihat segerombolan bangsa Narnia mulai keluar menampakkan diri mereka bersamaan dengan datangnya Susan juga Edmund. Sadar kalau 4 orang ini adalah raja dan ratu mereka yang kembali melalui magic trompet Susan, seluruh Narnian seketika memberikan hormatnya termasuk Pangeran Caspian. Selanjutnya setelah Peter ngasih tahu persiapan dari bangsa Telmarin di Sungai Beruna, para Narnian segera ngajak keempat pimpinan menuju tempat persembunyian buat nyiapin perlawanan. Sesampainya di sana, Peter, Edmund, Susan, dan Lucy langsung disambut oleh beberapa Centaurus yang memberikan mereka jalan buat masuk ke dalam benteng. Di dalam dengan bangga Susan ngasih tunjuk kepada 3 saudaranya berbagai ukiran gambar mereka dulu sewaktu masih memerintah Narnia. Luar biasanya lagi, ternyata bangunan ini berdiri tepat di mana sihir terkuat berada, tempat Aslan berhasil bangkit dari kematian, yaitu meja batu. Kemudian esok paginya setelah salah satu penjaga melihat musuh mulai mengintai benteng mereka, rapat pun segera dilakukan untuk melakukan serangan dadakan di saat sebagian besar tentara musuh pada sibuk di jembatan. Sesuai rencana pada waktu dini hari bersama seekor burung Garuda, Edmund berhasil masuk ke wilayah musuh tepat di bagian atas tower istana. Melalui ketinggian ia memantau beberapa penjaga istana lalu mengisyaratkan kepada yang lain agar segera melakukan tugas masing-masing. Centaurus mimpin pasukan utama di luar gerbang sembari nunggu isyarat selanjutnya. Repicip bersama tentara tikusnya berusaha nurunin jembatan di depan gerbang, sedangkan Peter, Susan, dan Caspian menaiki burung Garuda buat ngebuka gerbang dari dalam. Mereka bertiga terlebih dulu menyusup masuk ke dalam istana untuk ngeluarin Profesor Cornelius yang notabene adalah aktor penentu Peter Chase bisa balik ke Narnia. Sang profesor kaget kenapa pangeran nekat balik ke istana dan refleks mengingatkan dia agar jangan pernah meremehkan Miras seperti ayahnya dulu. Caspian yang baru tahu kalau Miras adalah pembunuh ayahnya nggak mampu mengontrol emosi lalu pergi menuju kamar tidur Miras. Did you kill my father? It's sad. Di dalam pangeran bahkan gak peduli lagi dengan peringatan Peter tentang rencana demi untuk meluapkan rasa marahnya. Sebenarnya pangeran bisa aja dengan mudah ngebunuh Miras, cuman karena ia terlalu cemen, Miras jadi punya kesempatan buat kabur lalu segera nyiapin pasukannya. Meski sadar sudah sangatlah terlambat, Peter masih bersikeras untuk tetap melanjutin rencana awal. Bergegas mereka bertiga ngebuka gerbang istana lalu nyuruh Edmund ngirimin sinyal sampai akhirnya peperangan tumpah di halaman besar istana. Karena dari awal emang udah gak sesuai rencana, pasukan Telmar bisa dengan mudah mojokin Narnian sampai-sampai maksa Peter narik mundur tentaranya. Seolah gak ngebiarin mereka kabur begitu aja, Miras pun lantas merintahin anak buahnya segera ngeblokir pagar utama hingga menyebabkan sebagian dari pasukan itu harus terjebak serta mati di medan tempur. Pagi harinya sampailah pasukan kalah ini kembali ke markas. Seketika terjadi adu mulut hebat antara Peter versus Caspian, saling nyalahin satu sama lain bahkan hampir aja gelut sebelum akhirnya Edmund menghentikan mereka berdua karena Trumpkin, salah seorang prajurit Narnia, sekarang ini tengah dalam keadaan sekarat. Caspian yang pikirannya sangat kalut segera masuk ke dalam benteng menjauh pergi seorang diri. Dari belakang Nikabrik mengikutinya lalu ngasut dia agar mau sama-sama ngebangkitin salah satu sihir terkuat di Narnia. Ia kemudian ngebawa pangeran ke tempat meja batu dan entah muncul dari mana di sana sudah ada 2 makhluk menyeramkan yang juga menginginkan kebangkitan sihir tersebut.
Dengan senang hati, Caspian menerima tawaran mereka bertiga setelah mendengar garansi kematian Miras. Singkat cerita, ritual pun dilakukan. Mit komat kamit, Mbah Dukun baca mantra. Set! Tiba-tiba muncul sebuah cermin es di sana yang ternyata jadi kurungan bagi penyihir putih selama ini. Ia hanya perlu setetes darah manusia untuk bebas, dan seolah kehipnotis, Caspian hanya diam ketika telapak tangannya disayat serta diminta menggenggam tangan penyihir. Beruntung Peter J.S. keburu datang ke tempat itu, menghabisi ketiga orang pengkhianat pengikut setia penyihir putih sebelum akhirnya Edmund menghancurkan cermin esnya untuk selama-lamanya. Berpindah ke istana, kini Miras sudah resmi diangkat menjadi Raja Telmarin setelah para dewan mengetahui kalau dalang penyerangan tadi malam adalah Pangeran Caspian sendiri. Selanjutnya, berhubung pembangunan jembatan juga udah selesai, Miras langsung memberikan perintah pertamanya sebagai raja, yaitu mengerahkan seluruh bala tentara Telmar menuju hutan Narnia untuk melakukan serangan balik. Di hutan, Miras nggak lantas melakukan serangan dadakan, tapi malah berkemah dulu sambil ngatur strategi. Sementara di sisi lain, melihat begitu banyaknya pasukan musuh, Peter sampai nggak bisa berpikir jernih serta hanya meminta Lucy bersama Susan nyari Aslan ke tengah hutan buat minta bantuannya seperti dulu. Sadar akan hal itu, Caspian yang kini udah move on dari rasa ingin balas dendamnya segera angkat bicara dan nyaranin Peter nantang Miras by one 1 lawan 1 demi untuk mencegah banyaknya korban di pihak mereka. Ia mengatakan kalau atas dasar tradisi bangsa Telmarin, menang by one sesama raja merupakan sebuah kehormatan besar. Nah, sebagai raja baru, Miras tentu ingin menunjukkan kehormatan tersebut di hadapan seluruh prajuritnya. Dengan dikawal oleh 2 prajurit tangguh, Edmund segera berangkat ke perkemahan musuh menyampaikan tantangan resmi dari Peter. Duel 1 versus 1 sampai mati, dan bagi pasukan yang kalah harus tunduk kepada pihak pemenang. Sebenarnya Miras bisa aja menolak tantangan tersebut, akan tetapi sesuai prediksi Caspian ditambah bacotan hangat dari Edmund, ia pun akhirnya setuju menerima tantangan Peter. I didn't say I refused. You should hope your brother's sword is sharper than his pen. Lanjut sekarang, sampailah di mana waktu pertempuran akan segera dilakukan. Lalu dengan disaksikan oleh seluruh prajurit dari kedua belah pihak, 2 raja beda generasi ini segera mulai duel panasnya. Beralih dulu ke hutan. Di sana Lucy bersama Susan tiba-tiba dikejar oleh beberapa prajurit Telmar, dan karena nggak punya banyak waktu, mereka berdua mutusin buat misah. Susan berhenti ngelawan mereka seorang diri, sementara Lucy bakal ngelanjutin pencariannya. Awalnya dengan beberapa anak panah, Susan berhasil melumpuhkan mereka. Namun karena nggak mampu ngayunin busur saat musuh tinggal 1, ia pun akhirnya jatuh. Bak seorang superhero, Caspian datang nyelamatin dia, lalu bareng-bareng balik lagi ke tempat duel antara Peter ngelawan Miras. You sure you don't need that horn? Di sana rupanya kedua orang ini sudah sangat kelelahan hingga sepakat untuk rehat dalam sejenak. 5 minutes. Di waktu rehat ini, Peter segera merintahin Susan buat nyiapin pasukan pemanah karena khawatir akan sportivitas bangsa Telmar. Di kubu sebelah, seperti mana dugaan Peter, ternyata emang bener bahwa Miras merintahin Glozell dan Sopespian ngelakuin sesuatu kalau nanti Peter sampai bisa memojokkan dia lagi. Ronde kedua sudah dimulai. Pertandingan kian memanas saat Miras mengaktifkan mode bijunya. Cuman karena kalah muda juga kalah cerdik, ia sampai jatuh ngos-ngosan pula, bahkan sampai minta rehat secara sepihak, dan langsung disetujui Peter yang emang punya hati selembut batu. Bukannya ngakuin keunggulan musuh seperti mana seorang kesatria, Miras justru bertindak layaknya pengecut kampung dengan menyerang Peter dari belakang. Untungnya nih bocah punya refleks tajam silet hingga mampu ngembaliin serangan itu, lalu spontan nusuk Miras tepat di bagian perut. Anjir, sedap. What's the matter, boy? Kemudian ketika tinggal melakukan eksekusi, Peter dengan bangga nyerahin tugas itu ke Caspian karena menurutnya dia lebih berhak.
Gak mau kalah bijak sama Peter, di sini Caspian juga nunjukin sifat kesatrianya. Ia mutusin untuk membiarkan Miras hidup bersama kehinaannya karena gak mau ngebunuh musuh atas dasar kemarahan. Disambut sorak-sorai kemenangan para Narnian, Caspian ngejemput tubuh sekarat Miras lalu diam-diam membunuhnya menggunakan anak panah milik Susan. Ia menuduh kalau itu adalah ulah bangsa Narnia dan langsung menuju formasi tempur sembari mendeklarasikan perang yang sesungguhnya. Menggunakan beberapa ketapel perang, mereka menggempur habis pertahanan Narnia, diikuti oleh pasukan berkuda yang dikerahkan oleh Glozell. Gak tinggal diam, Peter ngisyaratin sesuatu ke Caspian. Ternyata ia segera masuk ke dalam benteng, mimpin pasukan di sana buat ngancurin pilar-pilar yang menopang tanah di atas hingga menyebabkan pasukan berkuda musuh terjebak ke lubang besar dan ngebuat Susan CS bisa manahin mereka semua dengan leluasa. Dari dalam benteng, Caspian juga lanjut keluar menggunakan pintu rahasia menggempur bagian belakang musuh, sementara Peter memimpin pasukan utama mengepungnya lewat depan. Tapi jangan senang dulu, pasukan berkuda ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan prajurit Telmar. Menyadari itu, Peter segera merintahin para Narnian balik ke benteng buat ngelakuin rencana berikutnya. Akan tetapi sayang aksi tersebut keburu ketahuan oleh Caspian yang seketika memblokir pintu masuknya menggunakan ketapel perangnya hingga Peter CS mau nggak mau harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka berharap Lucy berhasil menemukan keberadaan Aslan. Sementara itu di hutan, Lucy memacu kudanya secepat mungkin buat menghindari kejaran dari seorang prajurit Telmar. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan oleh raungan singa jantan langsung menerkam serta melumpuhkan prajurit itu. Aslan! Yap, itu adalah Aslan yang seketika langsung dipeluk oleh Lucy. Selanjutnya setelah melakukan obrolan singkat bla 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 bla, Lucy segera mengutarakan permohonannya kepada Aslan agar mau ngebantu bangsa Narnia seperti dulu saat menghabisi penyihir putih. Dengan raungan super garangnya, Aslan membangunkan roh para pohon buat ngebantu Peter CS dalam medan pertempuran. Don't you? Pindah lagi ke lokasi perang. Keadaan semakin kacau karena pasukan Telmar gak ada habis-habisnya. Sampai saat Caspian tengah tersudut serta hampir ditombak mati oleh Glozell, akar pohon tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Dengan bergabungnya pasukan pohon di bawah perintah King Peter, semangat bangsa Narnia kembali berkobar. Mereka bisa dengan mudah membalikkan keadaan, bahkan sampai ngebuat Caspian terpaksa harus menarik sisa pasukannya. Kemudian sesampainya ke jembatan Beruna, Caspian bersama bala tentaranya tersentak kaget melihat Lucy bersama Aslan di depannya. Tapi mereka juga nggak mungkin balik lagi karena di belakang pasukan Peter juga sudah siap menerkam. Gak punya pilihan lain, Caspian terpaksa lanjut berharap mampu melewati Aslan. Akan tetapi baru juga teriak serta jalan beberapa langkah, Aslan meraung begitu kerasnya, membuat sungai di bawah jembatan mendadak hidup hingga langsung menelan habis Caspian sekaligus juga menghancurkan jembatannya. Sudah nggak punya pimpinan lagi, sisa pasukan Telmar terpaksa nyerah lalu dikumpulin di pinggir sungai setelah sebelumnya ngelepasin seluruh atribut perangnya. Lanjut beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pangeran balik ke istana mengambil haknya menduduki tahta kerajaan Telmarin. Nah, di sini terlihat kalau sekarang warga Telmar bersama bangsa Narnia sudah bisa hidup berdampingan satu sama lain.
Kemudian setelah semua sudah selesai dan bangsa Narnia akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, Aslan nyuruh sang raja ngumpulin semuanya di sebuah tempat terbuka. Ia mengatakan kalau bangsa Telmar yang notabene bukanlah penduduk asli negeri ini mulai sekarang sudah diizinin tinggal secara resmi. Namun bagi mereka yang ingin tahu atau tinggal di tanah asal leluhur mereka aka dunia manusia juga tentu akan sangat dipersilahkan. Jenderal Glozal, anak istri serta mertua almarhum Miras bergegas maju paling pertama untuk ninggalin negeri ini karena terlanjur malu terhadap Raja Caspian. Nah, mereka diminta memasuki portal bikinan Aslan lalu hilang saat itu juga. Para warga bingung kemana perginya orang-orang tersebut serta takut kalau ini hanyalah sebuah jebakan. Maka dari itu untuk meyakinkan semua orang, Peter mengatakan kalau ia bersama adik-adiknya akan menjadi contoh karena sepertinya sekaranglah waktu yang tepat mereka berempat buat balik. Edmund bersama Lucy sepertinya masih ingin tinggal di sini, tapi Susan dan Peter meyakinkan keduanya kalau di Inggris mereka juga punya tanggung jawab. Seolah nggak bakal balik lagi ke negeri ini, Susan mengecup mesra Pangeran Caspian, begitu juga dengan Peter yang malah sampai memberikan pedang kesayangannya. We don't really need it here anymore. We'll look after it until you return. Selanjutnya setelah memberikan salam hormat terakhir kepada The Great Lion Aslan, keempatnya langsung memasuki portal. Kembali lagi ke stasiun kereta api berdampingan persis seperti di awal film tadi. Karena waktu sepertinya masih belum berjalan sama sekali. The end. Just because I know who your friends are as over. So guys, itulah tadi ending dari petualangan kedua mereka di Narnia. Pada akhir cerita terdapat beberapa clue tentang kelanjutan kisahnya aka film ketiga. Di antaranya adalah Center Edmund masih ketinggalan sama satu lagi tepat sebelum mereka berempat memasuki portal, tampak hanya Edmund dan Lucilla yang sangat berharap bisa balik ke Narnia. Jadi bagi kalian yang masih ingin lanjut dengerin aku nyeritain film terakhirnya, please untuk stay juga pantau terus updatean dari channel ini. Akhirnya sampailah kita di ujung video, tinggalkan like jika emang suka. Aku Zai pamit, see you!